Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan elips. Persamaan elips ini adalah materi matematika wajib di kurikulum Merdeka kelas 11. Untuk itu kita langsung aja masuk ke dalam materi. Yang paling pertama kita akan mencoba mengenali apa itu elips. Elips itu bentuknya seperti lingkaran yang dipipihkan. Kemudian, elips didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Kemudian, kedua titik tertentu itu dinamakan fokus elips. Jadi di sini Ibu udah punya gambarnya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Jadi maksudnya apa sih, Bu? Jadi maksudnya adalah di titik manapun yang terdapat pada elips itu jumlah jaraknya terhadap dua fokus itu selalu sama. Misalkan, Ibu punya titik A, Ibu punya titik B, Ibu punya titik C, Ibu punya titik D. Jadi, titik di kedua fokus itu, nah fokus ini F1, F2, kalau dijumlahkan itu selalu sama. Ini berlaku di setiap titik pada elips. Kemudian, elips itu diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus. Mana sih yang tidak tegak lurus? Nah, ini ya, yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Karena kalau tegak lurus itu jadinya apa? Lingkaran. Ya, betul. Nah, kemudian dari bangun yang kelihatannya sederhana, kita dapat mempelajari banyak hal. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah unsur-unsur dari elips. Nah, jadi unsur-unsur dari elips ini ada berapa macam sih? Oke, kita akan mencoba mengenali satu persatu dengan teman-teman pahami juga gambarnya. Untuk yang pertama, kita ada fokus atau titik api. Fokus atau titik api itu ada di F1 dan F2. Mana F1 dan F2? Nah, ini ya teman-teman yang merah ya. F1 dan F2. Kemudian yang kedua, ada titik pusat. Nah, pastinya titik pusat itu paling unsur ya. Unsur yang paling teman-teman tuh ya tahu gitu ya. Unsurnya yaitu ada di M. Mana ya? Di M. Oke, di M. Karena di sini kita udah pernah waktu itu mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di mana unsur-unsur lingkaran itu juga ada yang namanya titik pusat, gitu ya. Yang ketiga, sumbu mayor atau sumbu panjang atau di mana terletak di titik-titik fokus. Yang mana? Yang B1, B2. Nah, ini simbol dari garis, teman-teman. Jadi, maksudnya adalah garis B1, B2. Nah, ini ya, B1, B2. Oke. Nah, kemudian yang keempat ada sumbu minor. Sumbu minor itu adalah sumbu terpendek. Oke, di sini ada garis A1 dan A2. Ini ya, A1 dan A2 yang biru. Yang kelima, ada yang namanya titik puncak. Di kedua ujung sumbu mayor yang mana? B1 dan B2. Berarti ya ini aja yang titiknya aja. Nah, B1 dan B2 gitu ya. Bedain kalau yang tiga itu adalah garis. Berarti ini kan simbol garis, berarti dia dari ujung ke ujung. Tapi kalau misalkan titik puncak, hanya di titiknya saja, B1 dan B2. Kemudian ada lactus rectum, atau tali busur terpendek melalui fokus. Yang mana sih? Nah, yang ini teman-teman. Ini talinya nih yang warna merah. Ini tali busurnya. Oke, nah ya, ini ada F1, ada F2. Kemudian ada yang namanya direktris. Direktris itu di sini ada D1 dan D2. D1, nah oke. Dan D2, oke ya. Itu namanya direktris. Ada sumbu simetri, di sini ada KL. Nah, cuma di sini Ibu lupa memberikan tanda. Yang mana sih K dan L? Jadi ini ya teman-teman ya. Ini K-nya, boleh. Nah, ini dari sini ke sini maksudnya, yang biru. Nah, ini L-nya di sini. Oke. Nah, oke, L. L ini ya. L apa namanya? L huruf sambung gitu ya. Oke. Kemudian, di sini ada eksentrisitas, yaitu ukuran kelonjongan atau kepipihan. Oke, maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya adalah ketika teman-teman punya atau melihat bangun lingkaran, maka nilai eksentrisitasnya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak lonjong.
Karena lingkaran itu bentuknya sangat sempurna, maka dari itu eksentrisitasnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah parabola. Parabola eksentrisitasnya atau nilai dari eksentrisitasnya itu sama dengan 1. Kenapa sih? Karena parabola itu selalu terbuka, dia tidak pernah tertutup. Maka dari itu dia nilai eksentrisitasnya sama dengan 1. Yang terakhir, elips di antara 0 dan 1. Jadi intinya gini ya, makin besar nilai eksentrisitasnya suatu elips, maka bentuknya semakin lonjong atau pipih. Gitu maksudnya ya. Oke, kemudian di sini kita akan mengenali bentuk-bentuk elips. Bentuk-bentuk elips itu berdasarkan sumbu mayornya, elips dapat dibedakan menjadi elips horizontal dan elips vertikal. Nah, di sini Ibu mau kasih paham ke kalian mengenai bentuk-bentuk dari persamaan, bentuk-bentuk elips. Nah, yang pertama, di sini ada bentuk elips horizontal. Nah, elips horizontal ini kita lihat ini adalah elips yang mendatar gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini bentuk daripada elips vertikal atau dia bentuknya adalah tegak lurus gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa langsung lanjut. Di sini kita akan mencoba mengenali persamaan elips. Nah, di persamaan elips, untuk menentukan persamaan elips ini tidak lepas dari unsur-unsur persamaan elips. Tadi kan kita sudah lihat ya, ada 9 unsur-unsur persamaan elips yang sudah kita rangkum. Nah, di sini sudah kita rangkum sedemikian rupa supaya teman-teman itu paham dan teman-teman langsung bisa melihat dan menghitung ketika teman-teman dihadapkan dalam suatu persoalan. Nah, di sini kita bisa lihat nanti kita akan dapat mencari pusatnya, puncaknya, fokusnya, sumbu mayor, sumbu minor, direktris, sumbu simetri, lactus rectum, eksentrisitas dari elips horizontal ataupun elips vertikal. Apa sih yang nantinya akan membedakan elips horizontal dan elips vertikal? Kalau misalkan kita melihat dari rumusnya ya, sekilas mirip ya teman-teman ya, tidak ada perbedaan, hanya beberapa saja, mungkin yang di persamaan direktris dan bentuk umum persamaannya. Nah, di sini kita harus bisa ambil kesimpulan dan kita bisa menelaah soalnya dulu. Ya, jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan sudut atau titik pusat ya. Nah, di titik pusat itu kan dia berupa titik ya. Ada H, K gitu ya. Kita anggaplah H ini itu merupakan apsis ya. Nah, K itu merupakan ordinat. Jadi, teman-teman, kalau misalkan dia sama di ordinat ini kan K, K, K gitu ya, belakangnya yang sama. Nah, ketika belakangnya sama, maka kita dapat ambil kesimpulan elips itu adalah elips horizontal atau ketika ordinatnya sama, maka elips itu adalah horizontal. Nah, ketika absisnya yang sama, yang depannya nih H, 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 ya kan? H, K, H, K plus minus A, H, K plus minus C, maka yang sama adalah absisnya, itu kita bisa bilang dan kita bisa katakan bahwa elips itu adalah vertikal. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam bentuk umum dari persamaan elipsnya. Ketika kita ingin mencari elips horizontal, maka rumusnya adalah X dikurang H dikuadratkan dibagi A kuadrat, ditambah Y dikurang K dikuadratkan dibagi B kuadrat sama dengan 1. Nah, yang membedakan itu adalah A kuadrat ini adalah penyebut variabel X yang di depan. Sedangkan di elips vertikal, yang di depan itu atau bagian penyebut yang bagian depan ini adalah si B kuadrat. Jadi B kuadrat ini adalah penyebut variabel X gitu ya. Jadi penyebutnya. Jadi bisa dibilang sebenarnya dari rumus yang atas ini untuk mencari unsurnya sama, tapi untuk menentukan bentuk persamaannya beda. Nah, ini
perbedaannya ketika teman-teman salah meletakkan juga akan fatal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham dulu dan bisa menelaah soalnya. Yang teman-teman pakai itu perhitungannya betul atau enggak gitu. Ketika teman-teman melakukan perhitungannya salah, maka jawaban ke bawahnya akan salah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita dapat katakan A itu lebih besar daripada B. Kenapa A lebih besar daripada B? Karena dia di sini kan kalau kita mau mencari sumbu mayor itu 2 dikali A. Sedangkan sumbu mayor itu kan adalah sumbu yang paling terbesar. Maka kita dapat katakan A ini pasti nilainya akan lebih besar daripada B atau C gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada hubungannya antara A, B, dan C. Nah, nanti di sini hubungannya dengan menggunakan Pitagoras gitu ya teman-teman ya. Di mana ketika teman-teman mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika teman-teman ingin mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, ketika teman-teman ingin mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini Ibu sudah memiliki contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan elips jika diberikan fokusnya negatif 4,0 dan 4,0. Dan diketahui panjang sumbu mayornya itu adalah 12. Nah, di sini kita harus telaah soalnya dulu. Apakah soalnya ini persamaan yang kita butuhkan itu horizontal atau vertikal? Kita lihat nih, apa yang sama? Oh, ini ya, ternyata yang 0 ini yang sama. 0 itu kan termasuk H, K, berarti K-nya yang sama. Kalau bagian belakang yang sama, itu berarti ordinatnya yang sama. Ketika ordinat yang sama, berarti kita dapat katakan bahwasannya persamaan elips itu adalah persamaan elips horizontal. Nah, di sini kita langsung tampilkan aja rumusnya, biar teman-teman nggak bolak-balik lagi melihat rumus. Langsung aja kita jawab. Nah, di sini ketika kita punya K-nya sama dengan 0, dari mana? Dari sini kan ya? Ketika kita punya fokus itu kan H plus minus C, K. Berarti ordinatnya di sini adalah 0. Berarti K-nya sama dengan 0. Kemudian kita ambillah dari si fokus, karena kita punya fokus. Ini dia, kita punya fokus. Nah, fokus di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada plus minus, berarti ketika dia positif, H plus C, berarti kita ambil yang ini teman-teman, yang 4 positif. H plus C sama dengan 4. Kemudian H min C sama dengan negatif 4, berarti yang negatif di sini. Gitu. Ketika dia positif, dia ambil yang positif. Ketika dia negatif, kita ambil yang negatif. Kemudian, karena yang kita butuhkan untuk mencari sebuah persamaan itu adalah A, B, C, maka kita cari C-nya. Berarti kalau kita mau mencari C, kita eliminasi yang H. Maka dari itu dikurang. Berarti H dikurang H itu habis. C dikurang negatif C, itu seperti 1 dikurang negatif 1, itu 2C, gitu ya. Sama dengan 4 dikurang negatif 4, berarti jadi 8. Maka dari itu, C-nya sama dengan 8 dibagi 2. C-nya adalah 4. Nah, kita dapat nilai C. Kemudian kita bisa cari, di sini sekarang adalah nilai A-nya. Dari mana? Dari sumbu mayor yang sudah diketahui di dalam soal. Rumus dari sumbu mayor di sini ya, ada 2 kali A. Nah, sumbu mayor kan udah diketahui 12 sama dengan 2 kali A. Berarti A-nya sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Jadi kita udah punya nilai A dan nilai C-nya. Sekarang kita bisa mencari nilai B menggunakan Pitagoras. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Tinggal kita substitusi. Berarti 6 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 36 dikurang 4 pangkat 2 berarti 16. 36 dikurang 16 adalah 20. Ini adalah B kuadratnya aja. Udah nggak usah dijadiin atau kita nggak usah cari nilai B-nya. Sebenarnya yang kita butuhkan nanti B kuadrat ya teman-teman ya.
Kemudian kita bisa cari dengan menggunakan rumus persamaan elips horizontal. Nah, ini dia persamaan elips horizontalnya. Nah, di sini kan kita punya ya X dikurang H dikuadratkan dibagi A kuadrat, ditambah Y dikurang K dikuadratkan dibagi B kuadrat sama dengan 1. Kita punya nilai K-nya 0, tapi kita belum punya nilai H-nya. Sebenarnya nilai H-nya dapat dari sini, teman-teman. Di sini kan H plus C sama dengan 4. Kita kan udah punya C-nya 4 ya. Kalau kita substitusiin kayak H, misalkan H plus C, nah sama dengan 4 gitu ya. Berarti kalau C-nya 4, berarti otomatis H-nya pasti 0 gitu ya. Oke, otomatis H-nya pasti 0. Nah, di sini berarti kita bisa katakan X dikurang 0 dikuadratkan dibagi 36 dari A kuadrat. Di sini ya, 6 langsung ya. Kalau dikuadratin berarti 36. Ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan dibagi 20 dari mana? Nah, kalau ini sudah dalam B kuadrat. Nah, B kuadrat sama dengan 1. Alhasil, kita bisa hitung kalau X dikurang 0 kan X ya. X dikuadratkan berarti X kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari persamaannya lebih mendetail lagi, kita sama dengan 0, berarti ini bisa dikali ya teman-teman ya. Jadi kayak gimana, Bu? Jadi seperti ini. Jadi dia dikali dengan 36 dikali 20. Jadi setelah 36 dikali 20, ini sebenarnya bisa dikali silang, teman-teman. X kuadrat kali 20, jadi 20X kuadrat ditambah 36Y kuadrat sama dengan, nah ini 36 kali 20-nya dikali 1. Jadi di sini 720. Nah, kemudian 720-nya Ibu pindahkan ke dalam sini. Jadi, pindah ruas ya. Jadi, 20X kuadrat ditambah 36Y kuadrat dikurang 720 sama dengan 0. Kemudian, kalau misalkan masih bisa disederhanakan lagi, teman-teman sederhanakan. Jadi, dibagi berapa? Jadi, masing-masing bisa dibagi 4, yaitu 5X kuadrat ditambah 9Y kuadrat dikurang 180 sama dengan 0. Itu dia hasilnya. Oke, sekarang kita masih di contoh nomor 1. Sebentar ya. Di contoh nomor 1, nah tapi di poin yang B. Oke, nah di sini Ibu udah langsung ketahuan ya rumusnya ya. Jadi di sini soalnya adalah pusat 0,0 dan salah satu fokus 0,6 dan eksentrisitasnya adalah 3/5. Jadi teman-teman bisa identifikasi dulu dari soal ini yang digunakan persamaan elips horizontal atau vertikal gitu ya. Nah, di sini bisa dari mana? Dari teman-teman melihat apa yang sama. Nah, oke, apa yang sama dari sini? Nah, ini depan ya ternyata ya. Apa sih kalau depan tadi nilai apa ya kalau depan? Nah, kalau di depan yang sama itu berarti absisnya yang sama. Berarti kalau absisnya sama, berarti persamaan elips ini adalah persamaan elips vertikal. Betul banget. Persamaan elips vertikal karena absisnya sama. Maka kita bisa langsung jawab. Nah, di sini udah ketahuan banget titik pusatnya 0,0, maka kita dapat katakan H-nya 0, K-nya 0. Kemudian kita bisa hitung lagi melalui fokusnya. Nah, fokus di sini kan H, K plus minus C gitu ya. Nah, di sini ya, K plus C sama dengan 6. Nah, K-nya di sini kan 0. Berarti kita bisa substitusikan 0 ditambah C sama dengan 6. Berarti kalau kita mau mencari nilai C, C-nya sama dengan 6 gitu. Kemudian kita bisa cari nilai A-nya, ya kan? Dengan cara menggunakan eksentrisitas. Berarti E-nya sama dengan C per A. Eksentrisitasnya kan udah ketemu ya, 3/5. Atau sudah ada di dalam soal. Sama dengan 6 per A. 6 dari tadi yang tadi kita sudah cari, C-nya 6. Nah, per A yang kita mau cari, ini bisa dikali silang, teman-teman. Jadi, 3 kali A sama dengan 6 kali 5.
6 kali 5, 30 ya. Maka kita bisa dapat katakan nilai A-nya sama dengan 30 bagi 3, yaitu A-nya sama dengan 10. Betul. Nah, kemudian kalau sudah ada nilai C, sudah ada nilai A, berarti nilai apa yang belum ada? Yap, betul, nilai B kuadratnya atau nilai B-nya ya. Maka kita bisa substitusikan A kuadratnya berarti 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100, 6 pangkat 2, 36. Jadi 100 dikurang 36 adalah 64. Betul. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, di sini kan tadi teman-teman kalau misalkan H sama K-nya 0 bisa langsung ya. Karena kan kalau X dikurang 0 itu kan X. X dikuadratkan X kuadrat. Udah pasti otomatis kalau misalkan bentuk umum atau persamaannya adalah langsung X kuadrat dan Y kuadrat, itu pasti H sama K-nya adalah 0. Kemudian ini kita kali atau kita samakan KPK-nya 64 kali 100. Ini boleh dikali silang. Sebenarnya harusnya ini ya, dikali sama penyebut dulu baru dikali sama pembilang. Tapi bisa biar lebih gampang lagi, boleh nih dikali silang. Jadi X kuadrat kali 100, jadi 100X kuadrat ditambah Y kuadrat kali 64, berarti 64Y kuadrat sama dengan 64 kali 100, di sini kali 1 ya, jadi 6400. Kemudian ini Ibu pindahkan ke sini, jadi 100X kuadrat ditambah 64Y kuadrat dikurang 6400 sama dengan 0. Maka ini Ibu sederhanakan, Ibu bagi 4. Jadilah 25X kuadrat ditambah 16Y kuadrat dikurang 1600 sama dengan 0. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan persamaan elips dengan pusat 3,-5, dengan puncaknya 7,-5, dan fokusnya adalah 0,-5. Sekarang kita identifikasi lagi teman-teman. Ini merupakan persamaan elips horizontal atau vertikal. Kita lihat yang sama apa. Oke, yang sama ternyata bagian ordinat. Nah, kalau yang sama bagian ordinat berarti dia persamaan elips apa? Persamaan elips horizontal. Ya, betul. Nah, di sini langsung Ibu tampilkan rumusnya, kemudian kita bisa langsung jawab. Nah, pusatnya di 3,-5. Berarti kalau pusat itu kan H, K ya. Ini Ibu tandain lagi. Ini H, K ya, gitu ya. Berarti H-nya adalah 3, K-nya adalah -5. Kemudian, apalagi yang bisa kita cari dari melalui puncaknya? Puncak di sini H plus minus A. Berarti di sini ya, nih puncak H plus minus A, teman-teman lihat. Nah, kemudian di sini bisa kita katakan berarti H plus minus A-nya sama dengan 7. Nah, kita ambil yang depannya ini 7. Kemudian H-nya kan kita punya nilainya 3. Jadi kita substitusi 3 plus minus A sama dengan 7. Berarti plus minus A sama dengan pindah ruas nih 3-nya. Jadi 7 dikurang 3. Jadi plus minus A sama dengan 4. Betul banget. Kemudian kita bisa cari apa lagi nih yang berdasarkan ketentuan yang ada di dalam soal. Oke, melalui fokus. Fokus kita apa sih? H plus minus C. Berarti kita akan mendapatkan nilai C, teman-teman. Gitu ya. H-nya kan di sini kita punya nilainya 3, ya kan? Plus minus C sama dengan 0. Ini boleh dipindahkan ruas, jadi H plus minus C sama dengan negatif 3. Udah ada A, udah ada C. Berarti yang belum kita dapetin apa? Betul, yang belum kita punya adalah B kuadrat. Nah, ini bisa langsung disubstitusi aja. Berarti A kuadratnya 4 kuadrat dikurang negatif 3 kuadrat sama aja ya, hasilnya nanti positif juga. Jadilah 16 dikurang 9. 16 dikurang 9 adalah 7. Nah, karena kita di sini adalah atau kita bisa bilang di dalam soal nomor 2 ini kita mencari persamaan elips horizontal, maka kita akan menggunakan rumus dari persamaan elips horizontal. Nah, persamaan elips horizontal berarti yang A kuadrat yang duluan ya, teman-teman ya. Nah, beda dari soal nomor 1,
Kalau soal nomor 1, pusatnya itu di 0,0. H sama K-nya 0,0. Nah, di nomor 2 ini kita punya nilai H-nya. H-nya 3, K-nya negatif 5. Kemudian kita bisa substitusikan aja, teman-teman. Ya, di sini ya. X dikurang H-nya 3, A kuadratnya itu 4, berarti 4 kuadrat itu 16. Di sini kan rumusnya Y dikurang K-nya itu negatif 5. Nah, B kuadratnya ini udah dalam B kuadrat ya, jadi nggak usah dikalikan kuadrat lagi. 7 sama dengan 1. Nah, ini kita senyumin dulu. Kalau min kali min apa? Betul, plus. Jadilah dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita kalikan 16 kali 7. Ini bisa nih, kalau kita kali silang, X dikurang 3 dikuadratkan kali 7, berarti 7 dikali X dikurang 3 dikuadratkan. Ditambah 16 dikali Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 16 kali 7, yaitu 112. Kemudian ini boleh kita langsung pindahkan ke sini ya, atau nanti di sini setelah kita punya hasil. Oke, setelah kita punya hasil aja, Bu. Iya, nggak jadi masalah, kita hapus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita hasilkan nih yang X dikurang 3 dikuadratkan dengan cara apa? Bukan X kali kuadrat jadi X kuadrat min 3 dikuadratkan jadi 9, bukan ya. Tapi X dikurang 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Artinya dia harus menggunakan perkalian pelangi. Oke, masih ingat kan ya? Gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini 112-nya baru boleh pindah. Kita mengikuti ketentuan yang di sini ya. Oke, pindahnya di sini aja, Bu. Siap. Salah di sini ya. Oke. Nah, di sini, Bu, pindahnya. Oke. Nah, setelah itu ini kita kalikan pelangi satu-satu. 7 kali X kuadrat, 7 kali negatif 6X, 7 kali 9, 16 kali Y kuadrat, 16 kali 10Y, 16 kali 25. Nah, jadilah seperti ini. Hasil akhirnya setelah dikelompokkan adalah 7X kuadrat tambah 16Y kuadrat dikurang 42X ditambah 160Y ditambah 351 sama dengan 0. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menjawab soal nomor 2. Kemudian kita bisa lanjut ke contoh soal nomor 3. Untuk menjawab contoh soal nomor 3, diberikan persamaan elips X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat dibagi 225 sama dengan 1, maka kita akan mencari yang namanya nilai dari unsur-unsur persamaan elips gitu ya. Tergantung yang ditanyain apa, sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam soal. Cuma di dalam soal nomor 3 ini kita harus bisa menelaah dan memberikan kesimpulan persamaan elips ini itu persamaan elips horizontal atau vertikal. Dari mananya sih, Bu? Nah, persamaan yang dapat itu dari kita melihat nilai yang paling besar. Kalau 144 dibandingkan 225 lebih besar mana? Lebih besar mana? Oke, lebih besar 225. Nah, berarti ini kita bisa katakan ini adalah si A kuadrat, teman-teman. Jadi A itu nilainya lebih besar daripada apapun, lebih besar daripada B dan lebih besar daripada C. Berarti ini pasti B kuadrat gitu. Nah, sekarang kita lihat penyebut yang B kuadratnya duluan itu berarti elips horizontal atau elips vertikal. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang A-nya sebelah sini, berarti di sini kita bisa bilang elips ini adalah elips vertikal gitu ya, karena ini B kuadrat yang duluan. Kemudian, di sini apa aja yang kita cari? Yang pertama, kita akan cari nilai A, B, C-nya dulu. Nah, berarti kan A kuadratnya sama dengan 225. Berarti kalau kita mau cari nilai A, A-nya sama dengan akar 225. Berarti akar dari 225 itu berapa? 15. Betul, jadi 15. Kemudian, di sini kita cari nilai B dari B kuadrat yang ada di dalam soal. B kuadrat sama dengan 144, berarti B-nya sama dengan akar 144. B sama dengan
12. Jadi akar 144 itu adalah 12. Kita udah punya nilai A, kita udah punya nilai B, kita bisa mencari nilai C dengan cara Pitagoras. Berarti C kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. Dari sini aja langsung ya. A kuadratnya kan 225. B kuadratnya kan 144. Tinggal dikurang aja. Berarti C kuadrat sama dengan 81. Berarti C-nya akar dari 81. Berarti C-nya sama dengan 9. Nah, ini bisa langsung kita cari dari yang pertama. Dari pusatnya yaitu pasti 0,0. Berarti kalau ada persamaan langsung X kuadrat, Y kuadrat, sudah pasti titik pusatnya adalah 0,0. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah panjang sumbu mayor. Rumusnya apa panjang sumbu mayor? 2 kali A. Nah, kita kan udah punya nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 15. Berarti tinggal kita substitusikan saja. 2 kali 15. Berarti nilainya adalah 30. Nah, yang ketiga, panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor rumusnya adalah 2 kali B. Berarti 2 kali nilai B. B kita berapa? 12. Berarti 2 kali 12 yaitu 24. Betul. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat kita menentukan fokus elips. Nah, fokus elips dari elips vertikal itu berarti H, K plus minus C. Di mana pasti akan ada dua titik kan soalnya di sini ada positif, negatif, plus minus gitu ya. H-nya 0, K-nya 0, plus minus C-nya 9. Berarti titik yang pertama yang dihasilkan adalah 0,9 dari 0 tambah 9 di sini. Yang bagian ordinatnya. Kemudian yang kedua titiknya adalah 0, 0 dikurang 9 berarti 0, negatif 9. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita cari lagi E-nya, yaitu nilai eksentrisitas. Didapat dari rumusnya itu adalah C per A. Berarti C kita adalah 9, A kita adalah 15. Jadilah 9 per 15. Boleh sampai sini atau teman-teman boleh kecilin. Di sini bagi 3 ya. Jawabannya 3 per 5. Kemudian yang F, ada panjang lactus rectum. Rumusnya adalah, ini tanda mutlak ya. 2 mutlak, 2 kali B kuadrat dibagi A. Berarti 2 dikali B kuadrat kita langsung aja nih 144. Jadi 2 dikali 144 dibagi 15. Jadi 2 dikali 144, 288 per 15. Terakhir, yang G adalah persamaan direktris. Nah, persamaan direktris ini juga nanti ada dua ya, karena dia berupa persamaan. Karena ada positif negatif. Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Berarti rumusnya 0 plus minus 225 per 9. Ya, ini 0. Kok jadi O ya? Sorry. K-nya kan di sini kan adalah 0. 0 plus minus 225 per 9. Oke, jadi ada dua nilainya. 0 ditambah 225 per 9 sama 0 dikurang 225 per 9. Jawabannya Y sama dengan 225 per 9 dan Y sama dengan negatif 225 per 9. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Yang terakhir, di sini contoh yang keempat. Contoh yang keempat, diberikan persamaan elips X dikurang 6 dikuadratkan per 441 ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan per 81 sama dengan 1. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dulu nih, kira-kira persamaan elips ini horizontal atau vertikal? Kita lihat dari A kuadratnya. A kuadrat itu adalah nilai yang paling besar, penyebut yang paling besar. Sekarang kita lihat, 441 dengan 81 lebih besar mana? Iya, betul. Lebih besar yaitu 441. Berarti kita bisa bilang atau bisa kita katakan 441 ini adalah A kuadrat.
Sedangkan yang 81 ini adalah berarti B kuadrat. Berarti kalau yang penyebutnya A kuadrat duluan, ini persamaan elips apa? Nah, ini adalah persamaan elips horizontal. Karena horizontal itu persamaannya yang A kuadrat duluan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang banget kan bisa memberikan kesimpulan dari suatu persamaan. Jadi persamaan ini tuh harus kita katakan elips horizontal atau elips vertikal ya. Karena balik lagi ketika teman-teman salah memberikan kesimpulan atau salah menelaah soal, itu jawabannya pasti akan salah ke bawahnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, berarti kita akan mencari nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Berarti kita cari nilai A-nya. Dari sini, A kuadratnya 441. Nah, Ibu ganti ini dulu. 441, berarti A-nya akar dari 441. A-nya sama dengan 21. Kemudian, B kuadratnya sama dengan 81, berarti B-nya sama dengan akar dari 81. B sama dengan 9. Udah ada A, udah ada B, berarti yang belum kita punya apa? Betul. Yang belum kita punya adalah C. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti di sini C kuadrat sama dengan langsung ya masukin dari sini ya. 441 dikurang 81 nilainya 360. Nah, berarti kalau kita mau cari C-nya akar 360. Nah, akar 360 tuh kan nggak ada. Jadi teman-teman harus bisa mensederhanakan bentuk akar. Berarti kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 360? Nah, ternyata akar 360 itu adalah 36 kali 10. Berarti akar 36 bisa keluar jadi 6. Akar 10 itu nggak bisa keluar, jadi tetap akar 10. Jadi akar 360 itu adalah 6 akar 10. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, di sini kita ingin mencari nilai atau titik pusatnya. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat dari rumus, ini kan X kurang H, berarti H-nya itu adalah 6. Y kurang K, K-nya berarti 2, berarti H, K-nya adalah 6,2. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, B-nya ada panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor nilainya adalah 2 kali A. Berarti 2 kali nilai A. Nilai A kita berapa? 21. Berarti 2 kali 21, yaitu 42. Yang ketiga, panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor berarti di sini rumusnya adalah 2 kali B. Berarti 2 kali nilai B. 2 kali 9 yaitu 18. Yang D ada fokus elips. Fokus elips itu rumusnya H plus minus C, K. Berarti kita langsung substitusikan saja H kita punya 6. Plus minus C kita punya 6 akar 10. 2. Nah, kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan akar, dia dibiarkan saja gitu ya. Yang pertama itu berarti 6 ditambah 6 akar 10,2. Gitu aja teman-teman, nggak usah yang dijadikan desimal. Gitu. Yang kedua, 6 dikurang 6 akar 10,2. Nah, kemudian E-nya, eksentrisitasnya, yaitu E sama dengan C per A. C kita 6 akar 10 per 21. Ini yang depannya bisa kita bagi 3 atau kita sederhanakan ya. Jadi, 2 akar 10 per 7. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada puncak. Puncak di sini H plus minus A, K. H-nya kita punya 6, plus minus A-nya kita punya 21,2. Nah, kalau ini boleh nih kita sederhanakan atau kita operasikan. Yang pertama, dia 6 ditambah 21, berarti 27,2. Yang kedua, 6 dikurang 21,2, berarti negatif 15,2. Nah, itu dia unsur-unsur dari persamaan elips yang ditanyakan. Bisa aja nanti yang ditanyakan direktrisnya juga atau sumbu simetri itu tergantung dari ketentuan yang ada dalam soal. Jadi semoga materi persamaan elips ini mudah kalian pahami dengan baik dan benar. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat buat kalian semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.